Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah beberapa kali kita diskusi, kita ngopi lah intinya, bukan diskusi. Kopi sambil menyamakan persepsi gitu ya. Alangkah baiknya kalau sekarang itu temanya bahwa kita kan sebentar lagi adalah ada masa kampanye. Nah, tetapi kalau kita bahas yang lebih jauh itu kan sulit. Maka salah satunya adalah kita bahas adalah tentang desa, tentang aparat desa, tentang kepala desa. Yaitu kita fokuskan ke dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Juga nanti kita bahas juga tentang sanksinya. Sebagaimana kita ketahui yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Walaupun sekarang ini adalah tanggal 11 Agustus itu kan kita udah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, akan tetapi itu adalah lebih ke teknis tentang pelaksanaan pemilihan umum yang di masa COVID-19. Bagaimana ini sahabat-sahabat semua? Betul sekali, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Ali, bahwa kepala desa ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 29-nya, satu, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Yang keduanya, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 48, perangkat desa itu terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan atau kalau itu kepala dusun, dan pelaksana teknis. Itu dalam pasal 51-nya, perangkat desa itu dilarang menjadi pengurus partai politik. Huruf J-nya, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Oh iya Pak Haji Ingkos, memang sesuai dalam peraturan nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sesuai pasal 70, dalam kampanye calon dilarang melibatkan C. Kepala desa atau sebutan lain lurah, perangkat desa atau sebutan lainnya atau kelurahan. Dalam pasal 71-nya, pejabat negara atau pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau disebut dengan kelurahannya itu tidak boleh melibatkan dalam kampanye untuk calon. Itu mungkin dalam sesuai aturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016. Nah, itu kan baru dasarnya larangan gitu kan. Nantilah bagian Pak Henhen harus tentang sanksinya oleh Pak Henhen. Ya kita dengarkan, bukan hanya kita yang diskusi gitu kan. Nanti bagian ketua kadipaten ada yang tentang sanksinya harus jadi kita tukar informasi lah intinya. Segar. Menarik sekali Pak, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ali tadi di awal itu kan, lalu Pangkos dan Pak Uu mengenai sanksi atau larangan atau undang-undang terkait dengan kepemiluan itu kan ya, yaitu keterlibatan kepala desa atau perangkat desa. Kita yang mengenai sanksi ini Pak, sanksi itu kan ada sanksi untuk kepala desa gitu kan ya, ada sanksi juga untuk perangkat desa. Perlu kita ketahui bahwa memang sanksi untuk kepala desa itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada pasal 30 ya kan ya. Ya. Nah gitu kan, yang pertama yaitu kepala desa yang melanggar gitu kan, larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tadi kata Akang gitu kan, dikenai sanksi administrasi kan, berupa teguran lisan gitu kan atau teguran tertulis. Lalu di ayat keduanya
berbunyi di sana dalam hal sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat 1 tadi tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara gitu kan. Lalu dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ya sementara, lalu selanjutnya kalau misalnya tidak ada perubahan itu ya Pak Ali ya. Iya. Lalu ke pemberhentian. Nah, juga terkait dengan sanksi bagi perangkat desanya gitu kan. Perangkat desa juga kena. Yang pertama itu ada pada pasal 52 gitu kan ya. Kalau tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 30 tentang kepala desa, sekarang di pasal 52-nya tentang perangkat desa ya Kang ya. Iya. Di ayat pertamanya yaitu kurang lebih berbunyi seperti ini. Perangkat desa yang melanggar larangan sebagai dimaksud dalam pasal 51 tadi gitu kan, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Itu sama berarti dengan kepala desanya. Iya, sama. Nah, lalu yang ayat keduanya, dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan gitu kan, dilakukanlah tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Itu barangkali sanksi yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti aturan-aturan lain. Tapi kalau begitu kan itu kan di Undang-Undang Nomor 6. Ya. Berarti kan sebenarnya itu adalah bukan wewenang kita dalam prakteknya. Betul. Cuma kita tetap harus mengetahui juga, Bang. Kalau kita mendapatkan temuan Ya. dalam temuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu terjadi ada pelanggaran baik yang dilaksanakan oleh kepala desa atau oleh Perangkat desa. Nah, Panwas itu melaporkannya itu kepada siapa? Kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena dalam sanksinya itu kalau betul-betul terjadi hal tersebut kan sanksinya itu teguran lisan, teguran tertulis dan sampai diberhentikan sementara ataupun sampai diberhentikan tetap. Nah, itu kewenangan Panwas itu di mana gitulah untuk melaporkannya, apakah langsung ke Bawaslu atau melalui aparat tingkat kecamatan dulu atau ke kecamatan dulu. Itu yang saya maksud itu. Ya. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Kang Bos mengenai siapa yang berhak memberhentikan ya, apabila kita menemukan kepala desa atau perangkat desa itu kan melakukan pelanggaran misalkan, ya tentu tugas kita mah Pak U ya, Kang Bos, kita penuhi dulu syarat konstitusi dan formilnya ya Pak Ali. Kita penuhi dulu syarat konstitusi dan formilnya. Setelah itu terpenuhi, baru kita berikan atau sampaikan ke Bawaslu. Barangkali ada pendapat lain. Nah, pada dasarnya yang bagi kita itu adalah ketika ada laporan itu di POM A8 kajian hukumnya Kajian, itu kan betul, ada di betul. hukum. Nah, apakah nanti itu adalah pelanggaran ada pelanggaran administrasi atau ada pelanggaran tentang pidana. Kalau pidana itu nanti diteruskan ke Bawaslu-nya adalah memakai POM A11. Tapi kalau administrasi itu adalah POM A9 10 administrasi 10. Kalau POM A9 itu adalah tentang kode etik. Oh, hebatnya. Jadi udahlah kita lanjutkan saja untuk lebih jelasnya bahas itu ya. Kita berhenti dulu di sini gitu kan. Biar lebih penasaran gitu kan. Kita bahas di tempat yang lain. Artinya obrolan ini kita bisa sambung lagi, kita buka-buka lagi kajian yang lain gitu kan ya.